selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fani Emanieni, kelas E semester 1, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Tribuana Kalabahi. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diasuh oleh dosen pengasuh Bapak Antonius Saidban, SPDK MPD. Bab 9, Inovasi Pendidikan. A. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. B. Sasaran inovasi pendidikan. Setelah membahas pengertian inovasi pendidikan, maka berikut ini akan diuraikan tentang sasaran inovasi pendidikan. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum, dan fasilitas, dan program atau tujuan. Yang pertama, guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, siswa. Sebagai siswa, objek utama dalam pendidikan terutama dalam proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang sangat dominan. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan inteligensia, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum pendidikan lebih sempit lagi. Kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Ciri-ciri inovasi pendidikan. Ciri-ciri inovasi pendidikan dapat dikenal dengan beberapa identifikasi, antara lain: 1. Ketika masyarakat atau orang tua mulai sibuk dengan peran keluar sehingga tugas pendidikan anak sebagian digeser dari orang tua pindah ke guru atau dari rumah ke sekolah. Yang kedua, terjadi adopsi kata yang ditulis ke instruksi lisan. Yang ketiga, adanya penemuan alat untuk keperluan percetakan yang mengakibatkan ketersediaan buku lebih luas. Yang keempat, adanya alat elektronika yang bermacam-macam: radio, telepon, TV, komputer, LCD proyektor, perekam internet, dan lain-lain. D. Prinsip inovasi pendidikan. Ada beberapa prinsip inovasi. Yang pertama, inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, suatu inovasi hanya dapat terjadi kalau kita mempunyai kemampuan analisis. Yang kedua, inovasi sifatnya konseptual dan perseptual. Artinya,
yang bermula dari suatu keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima masyarakat. Yang ketiga, inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang sangat besar, yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Dari keinginan yang kecil untuk memperbaiki suatu kondisi atau suatu kebutuhan hidup ternyata kelak mempunyai impact yang sangat luas terhadap kehidupan manusia selanjutnya. Yang keempat, inovasi diarahkan kepada kepemimpinan atau kepeloporan. Inovasi selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi suatu pelopor dari suatu perubahan yang diperlukan. Apabila tidak demikian, maka intensi suatu inovasi kurang jelas dan tidak memperoleh apresiasi dalam masyarakat. Dampak inovasi pendidikan. Dampak positif dan negatif inovasi pendidikan. 1. Bidang teknologi komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan, antara lain: A. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. 2. Bidang informasi dan komunikasi. Dalam bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan dapat kita rasakan dampak positifnya, antara lain: A. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru dimanapun melalui internet. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya. Meskipun demikian, pengaruh negatif pada aspek budaya yaitu: A. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Bab 10. Merdeka belajar. Pengertian merdeka belajar berbasis kompetensi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka dapat diartikan sebagai bebas dari penghambaan, penjajahan, atau dapat dimaknai dengan berdiri sendiri. Menurut pakar, pendidikan belajar merupakan sebuah usaha yang diupayakan untuk perubahan setiap individu untuk memperoleh perubahan secara keseluruhan yang didapatkan dari proses pengalaman serta proses dari interaksi terhadap lingkungan kepada setiap individu. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam, seperti menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat atau kemampuan dalam memimpin organisasi. B. 4 pokok program Merdeka Belajar. Yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional
Yang kedua, ujian nasional. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar. Banyak siswa yang merasa jenuh dan akhirnya tidak acuh saat guru menjelaskan mata pelajaran ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat membuat jiwa siswa tertekan dan tidak nyaman dan akan sulit dalam menerima pelajaran selanjutnya. Sehingga arti dari kemerdekaan dalam belajar yang berbasis kompetensi diperlukan kebebasan anak-anak dalam berinovasi, tidak terpaku pada aturan-aturan yang mengikat dan mengekang pikiran kritis mereka, bereksplorasi bebas sehingga mereka dapat memahami sebuah pembelajaran dan pengetahuan mandiri, terampil, dan berwawasan baru, baik dari guru ataupun dari sekitar lingkungan. D. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Bab 11, strategi pelibatan keluarga. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan pada tahun-tahun awal pendidikan anak telah dianggap penting untuk membangun koneksi keluarga sekolah. Anak-anak yang orang tuanya dan keluarganya terlibat dalam proses pendidikan, mereka cenderung mendapatkan nilai yang lebih baik, memiliki tingkat kelulusan yang lebih tinggi, dan memiliki perilaku yang lebih teratur. Keterlibatan keluarga mempromosikan kesiapan sekolah, pertumbuhan sosial emosional, sikap positif terhadap sekolah, dan keberhasilan akademis. Hal ini berpusat pada hubungan budaya yang relevan dan berkelanjutan antara keluarga dan guru di sekolah dalam tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan anak. Berikut strategi-strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga. Yang kedua, strategi kunjungan rumah. Yang ketiga, penyediaan pusat layanan komprehensif. Yang keempat, strategi generasi silang. Bab 12, strategi pembelajaran campuran. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Pembelajaran campuran juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung dan pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial.
Strategi pembelajaran secara efektif di era New Normalisia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengarahkan agar semua kegiatan belajar mengajar diadakan dari rumah dan harus menjaga jarak. Arahan tersebut menuntut 68 pendidik untuk menyusun dan membentuk inovasi pembelajaran yang efektif sebagaimana pembelajaran secara tatap muka. Metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh pendidik dalam era new normal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dalam kelompok kecil. Yang kedua, pembelajaran secara home visit. Yang ketiga, pembelajaran secara project based. Dan yang keempat, pembelajaran secara online atau dalam jaringan. Yang kelima, pembelajaran secara blended learning. Terdapat 5 kunci untuk melaksanakan pembelajaran secara blended learning, yaitu yang pertama, live event, yaitu pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Yang kedua, self-paced learning, yaitu kombinasi dengan pembelajaran mandiri. Yang ketiga, collaboration, yaitu mengkombinasi antara pendidik dan peserta didik yang keduanya bisa lintas sekolah. Yang keempat, assessment, yaitu pendidik harus mampu mengkombinasi jenis penilaian baik yang bersifat tes dan non-tes atau tes yang bersifat autentik atau portofolio. Yang kelima, performance support materials, yaitu jika pendidik ingin mengkombinasi antara tatap muka secara langsung atau online, harus mempersiapkan sumber daya untuk mendukung kegiatan tersebut. C. Langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran campuran. Langkah-langkah yang ditempuh untuk menerapkan model pembelajaran campuran yaitu: yang pertama, setiap kelas siswa dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Yang kedua, guru membuat jadwal mengenai pelaksanaan model pembelajaran blended learning ini dengan ketentuan kedua kelompok tersebut tidak melaksanakan pembelajaran secara bersama-sama di sekolah. Yang ketiga, pembelajaran tatap muka dan daring dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Apabila pada hari Senin kelompok A melaksanakan tatap muka di sekolah, maka kelompok B melaksanakan pembelajaran secara daring di rumah masing-masing. Yang keempat, kemudian di hari selanjutnya, yaitu hari Selasa, siswa yang melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, yaitu kelompok B, sedangkan kelompok A melaksanakan pembelajaran daring di rumah masing-masing. Yang kelima, penjadwalan tersebut terus dilakukan secara bergantian. D. Manfaat yang didapatkan dari menerapkan pembelajaran campuran. Berikut adalah manfaat-manfaat yang didapatkan dari menerapkan blended learning yang juga didukung oleh
penelitian, yaitu 1. Lebih fleksibel. 2. Efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang keempat, meningkatkan kepuasan belajar siswa. Yang kelima, meningkatkan partisipasi aktif siswa. Demikian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.